dengan sebutan Habib dari keturunan Yaman masih ramai diperbincangkan. Berangkat dari munculnya tesis ulama asal Banten, KH Utsman Al-Bantani, muncul keraguan dari sebagian umat terhadap keabsahan nasab Habaib. Darinya lahir dukungan untuk mengawal tesis KH Imaduddin yang membatalkan nasab Habaib sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imaduddin sendiri mengklaim sudah melakukan penelitian pustaka, manuskrip kuno, historis, kajian nasab hingga dipadukan dengan hasil tes DNA, hingga ia yakin para habaib di dunia bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan lahir gerakan atau organisasi yang dinamakan Perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI, Laskar Sabilillah yang merekrut banyak anggota, khususnya dari Nahdlin. Organisasi itu punya anggota yang salah satu tugasnya mengawal para terah Wali Songo atau Kiai Nusantara, termasuk saat menyampaikan argumentasi di muka umum atau berceramah. Dilansir dari situs resmi, RMI NU Banten, Musyawarah Kerja Nasional, Mukernas, Kesatu Perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI, Laskar Sabilillah sudah digelar di Islamic Center Kota Bekasi, 7 hingga 8 Maret 2024. Meski belum genap setahun usianya, organisasi PWI yang dibentuk oleh sejumlah tokoh Nahdlin ini menargetkan 1 juta anggota dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, KH Abbas Biliyatsi merupakan pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Ia menjelaskan, sesuai penelitian ilmiah tak ada hubungan darah atau kaitan DNA antara Alwi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus Abbas ini mengaku prihatin dengan ancaman disintegrasi bangsa dan umat oleh gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian di Pemalang, bentrok antara Mukibin Ba'alawi dengan PWLS ini sudah menjadi berita nasional. Ini terbukti yang barusan kita lihat. Itulah yang beberapa hari kemarin nih teman-teman ini kan sudah melakukan penolakan dengan alasan-alasan yang diajukan kepada aparat dan Pemda setempat. Tapi kenyataannya entah bagaimana Rizik Syihab ini jadi datang kemudian manggung. Suasana beberapa hari belakangan yang sudah panas akhirnya memuncak. Terjadilah lemparan-lemparan batu, teriakan-teriakan seperti biasanya lah. Teriakan-teriakan mereka itu seperti itu. Dan di sini ada terjadi ya akhirnya friksi antara Kibin Ba'alawi dengan Laskar Sabilillah. Masyarakat yang berbondong-bondong datang sebelumnya ini maaf jangan dikatakan itu pendukung dari Habib Rizik, itu jangan seperti itu. Karena kalau masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa ini, tempat saudara kita di Pemalang ini, namanya kalau ada pengajian itu entah siapa yang datang, atau kiai, ustadz, atau bahkan habib, ini nggak peduli, yang penting niatnya itu ngaji, mencari ilmu pengetahuan tentang syariat supaya bisa dijalani. Jadi nggak peduli siapa itu yang datang, si Rizik atau siapapun, yang penting masyarakat itu dari jauh yang dekat juga berbondong-bondong datang untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan ulama yang manggung waktu itu. Jadi jangan dikatakan yang semuanya yang datang ini pendukung dari Rizik Syihab, itu jangan, masyarakat jangan dikebiau ya seperti itu. Hanya saja yang mengundang ini kan jelas sudah tahu kalau ada penolakan terhadap Rizik Syihab. Kalau mau sholawatan, mau berjanjian atau apa-apa itu silakan saja. Atau mungkin kiai yang lain yang manggung itu silakan saja. Nah kenapa Pak Rizik Syihab ditolak? Ya karena track recordnya selama ini kalau dibilang nih ngaji kok seperti itu, isinya provokator, caci maki, dan seterusnya. Yang intinya ini bisa menimbulkan pendukung dan yang kontra ini saling berbenturan. Padahal semuanya ini adalah anak bangsa yang perlu dijaga kerukunannya.
berita ini akhirnya besar. TV-TV mainstream yang selama ini sepertinya nggak peduli dengan kasus-kasus polemik nasab yang digaungkan selama ini, hanya timbul tenggelam 1 kali 2 kali, lantas waktu pembongkaran makam palsu di Wonosobo, kemudian di Jawa Timur, hanya sekilas-sekilas saja. Dan nggak tahu apakah berita bentrok ini antara Mukibin dengan PWLS ini hanya akan ya cuma sebentarnya saja, kita belum tahu ke depannya. Tapi paling tidak dengan pemberitaan dari TV mainstream ini yang jangkauannya ini lebih luas, masyarakat tentu akan lebih banyak yang tahu bagaimana kronologinya, bagaimana kok bisa Habib Rizik ditolak, kemudian ada terjadi crash di sana. Nah inilah pentingnya TV-TV mainstream ini juga terus menyiarkan masalah kasus pernasapan ini, karena efeknya ini akan amat berarti bagi bangsa dan negara kita untuk keutuhan secara nasional menyeluruhnya, supaya anak bangsa ini tidak diperbudak oleh imigran yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Karena ya bagaimanapun pengaruh dari pengakuan sebagai cucu Nabi yang tertanam dalam benak pikiran anak bangsa ini ya amat menakutkan, bisa dikatakan begitu. Untuk membantah dari omongannya gak berani, takut kualat. Kemudian kalau ndawir waktu kemarin ini nggak bisa menolak, kemudian ada yang minta kambing, minta itu, kemudian meminta istri seorang kiai atau santrinya, ini nggak bisa menolak karena sudah terpatri dalam benak anak bangsa ini. Kalau menolak permintaan dari cucu Nabi ini ya amat menakutkan. Seperti itu. Jadi ya untuk kedepannya semoga saja TV-TV yang lain mainstream yang kita sering tonton di YouTube ini semakin sering menayangkan kasus-kasus seperti ini, entah dari PBI daerah mana, dari Pemalang, kemudian ini saya potong sedikit rentangannya, kan si Habib Rizik ini setelah dari Pemalang terus mau ke Banyumas, ke Desa Talang atau Kecamatan Talang itu. Nah di sana sudah ada deal kemarin ini, Rizik Sihab nggak jadi datang. Nggak tahunya kalau ini tidak terjadi crash semacam ini, bisa jadi ya namanya Pak Rizik Sihab biasanya atau Mukibinnya biasanya tahu-tahu ya nongol juga. Nah dengan adanya crash ini ya kemungkinan tetap Habib Rizik tidak akan jadi datang ke Banyumas. Dan semoga juga teman-teman yang di lapangan ini ya sabar menahan diri, jangan terprovokasi. Kejadian kemarin ini ya ini memang perlu diselidiki, dan siapa yang memulai melempar batu, kemudian siapa yang luka-luka, benarkah ini dari Mukibin atau dari PWLS atau dari masyarakat. Nah ini aparat juga perlu menyelidiki kejadian ini supaya kedepannya ini tidak terjadi hal yang seperti ini. Toh penolakan sudah dilayangkan kemarin sudah seminggu lebih bahkan. Jadi harusnya kan ini sudah clear tidak akan terjadi seperti ini kalau panitia atau Habib Rizik sendiri tidak datang. Karena bagaimanapun sekarang ini di pelosok-pelosok daerah ini sudah banyak yang sadar siapakah klan Ba'alawi sebenarnya, atau terutama Pak Rizik sendiri yang kalau ngaji bisa dikatakan ya nggak ngaji, hanya provokasi, orasi-orasi keras, mencaci maki.
kemudian ya membuat kerukunan anak bangsa ini ya bisa ya contohnya di Pemalang ini. Ya syukur alhamdulillah sekarang mulai pelan-pelan berlangsung kondusif dan kita harapkan aparat cepat tanggap supaya tidak akan terjadi bentrokan-bentrokan seperti ini lagi di lain waktu di kemudian hari. Ini adalah pelajaran penting untuk kita semua anak bangsa dan juga tentunya harus Pemda, aparat setempat atau apalah yang urusannya dengan keamanan ini mengetahui latar belakang kenapa sekarang ini Rizik Syihab sudah banyak ditolak di mana-mana. Terus masalah tayangan TV mainstream nasional seperti ini syukur-syukur akan terus memberitakan masalah pernasapan sehingga bisa mendudukkan perkaranya ini sesuai porsinya. Kalau palsu ya beritakan palsu. Karena apa? Kalau terus ditutup-tutupi kepalsuan dari Habib Alawi ini, yang korban adalah masyarakat luas yang dalam pikirannya terdoktrin kalau mereka ini adalah cucu Nabi. Yang efeknya sudah kita rasakan selama ini. Ya, begitu teman-teman. Salam sehat selalu, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.